Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. Polemik soal naturalisasi dan keturunan masih terus hangat di kalangan PSSI. Sejumlah pihak yang mengakunya tim lokal Preds terus menggaungkan dan mengkritik PSSI yang terus hadirkan pemain naturalisasi dan keturunan. Kritikan mereka tetap, yakni tak menghargai talenta lokal dan tak patriotisme. Meskipun Sintayong sempat emosi soal pergunjingan ini, namun para tim lokal Preds ini tetap ngotot manas-manasin PSSI. Tapi coba deh dengar pengakuan Sen Patenama soal dirinya yang ingin dinaturalisasi. Jelas ya, bukan soal uang saja yang jadi tujuan utama para pemain keturunan ini ingin dinaturalisasi, tapi ada faktor lain yang intinya ingin dicatat sebagai pembela negara ya, meskipun mereka tak lahir di Indonesia, tapi mereka memiliki darah Indonesia. Lalu apa yang harus diributkan? Bahkan seorang Indra Syafri yang terkenal dengan sifat ogah pakai pemain naturalisasi dan keturunan pun justru menganjurkan pada Bima Sakti sebagai pelatih timnas U17 di Piala Dunia memakai pemain keturunan, yang akhirnya Bima Sakti pakai 5 pemain keturunan di Piala Dunia U17. Ya, meskipun tak ada satupun pemain keturunan U17 ini yang asal Belanda. Mereka adalah Chow Yun Damanik, asal klub Laosar Sport, keturunan Cina. Yang kedua, Maurice Simon, asal klub Bali United, keturunan Perancis. Yang ketiga, Welber Halim, asal klub Sao Paulo, keturunan Brazil. Yang keempat, Amar Raihan Berkic, asal klub Hoffenheim, keturunan Jerman. Dan yang kelima, Ji Dabin Asiop, keturunan Korea Selatan. Artinya apa? Ya, siapapun yang merasa cinta tanah air ya harusnya didukunglah. Toh mereka juga ini tetap tujuannya ya adalah merah putih. Di sisi lain, Piala Dunia U17 sendiri cuma tinggal tak sampai 1 bulan. Tapi hingga saat ini Piala Dunia U17 ini masih sepi. Para masyarakat seperti kurang tertarik pada Piala Dunia U17. Padahal ini event dunia loh. Kenapa ya? Padahal dulu timnas U17 pun sempat tampil, tapi tetap ramai loh. Kenapa Piala Dunia itu sepi? Setelah kami cari tahu, ternyata masyarakat ini mengaku mereka tak terlalu tertarik pada Piala Dunia lantaran tak terkenal, baik pelatih maupun pemainnya. Beda dengan gelaran U17 yang sebelumnya, meskipun pemain U17 atau 16 ini tak terlalu terkenal, tapi adanya pelatih sekelas STY dan Indra Syafri jadi magnet tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat justru lebih tertarik pada kiprah timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, di sini jelas ya, nama besar Sintayong tak bisa dipungkiri jadi salah satu magnet masyarakat buat nonton timnas. Masih mau mengkritik STY dan minta STY ini dipecat? Wahai para fans kardus. Yang kedua, masyarakat ini menilai gelaran Piala Dunia U17 ini hanyalah ajang sensasi ketum PSSI Erick Thohir, sebab Eto'o masih terkait dengan politik pemilu, di mana hingga saat ini Eto'o masih masuk dalam daftar calon wakil presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming dan belum diputuskan. Jadi jika Eto'o yang dipilih Prabowo, otomatis Piala Dunia U17 bakalan sepi. Kita ke berita klub. Inilah salah satu alasan kenapa tim-tim Liga 1 khususnya yang berada di Pulau Jawa sulit mengalahkan tim-tim asal Kalimantan maupun asal Sulawesi jika main di dua pulau ini, yakni cuaca. Cuaca di Jawa emang panas kalau sekarang nih ya, bahkan bisa sampai 39 sampai 40 derajat. Tapi di Kalimantan dan Sulawesi ini lebih parah. Contoh saat Borneo FC menjamu Persib aja yang main di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, itu cuacanya di Samarinda sekitar 39 derajat Celcius loh. Ini malam loh mainnya, bayangkan jika siang mau sepanas apa tuh Samarinda. Hal ini pun dikritik atau diketahui oleh sebagian pemain Persib saat melawan Borneo FC. Ya, ini sangat susah hari ini. Kalau suasana di sini, weather sangat panas.
Humanity sangat tinggi dan inilah salah satu alasan kenapa PSSI jarang sekali gelar pertandingan timnas di daerah Kalimantan atau Sulawesi. Meskipun di sana banyak stadion bagus dan penonton pun cukup ramah. Cuaca panas yang membuat tim-tim lawan Indonesia tak mau melawan Indonesia di daerah panas. Hal ini pun sempat dikeluhkan pelatih timnas Sintayong saat melawan Brunei Darussalam yang bilang cuaca di Brunei meskipun setelah hujan itu sama dengan cuaca di Jakarta jam 3 sore alias panas cuy. Jadi wajar ya kalau Borneo FC ini belum terkalahkan di kandang musim ini. Ya iyalah, tim-tim yang berasal dari daerah dingin seperti Bandung, Malang, dan Bogor ya sulit main di tempat panas. Dari Persib Bandung, pelatih Boyan Hodak mengaku lega meskipun di laga terakhir kontra Borneo FC tim Persib hampir kalah. Tapi Hodak lega sebab lawan dua tim 5 besar Persib tak alami kekalahan. Di sini Hodak sudah bisa melihat pemain-pemain mana yang memang layak dipertahankan atau tidak. Oke, kami pribadi tak bisa lagi menyebutkan siapa saja pemain yang akan dilepas ya, meskipun kalian sudah tahu rumor-rumor pun sudah banyak. Pemain-pemain Persib yang akan dibidik tim lain, tapi kan keputusannya tetap ada di tangan Hodak dengan catatan DDS dan Siro belum teken kontrak lagi lo ya. Nah, menurut kalian siapa nih yang akan tersingkir atau didepak dari daftar nama-nama yang akan berikut kami sebutkan? Ingat, ini cuma asumsi kami lo ya. Ada David Da Silva, Siro Alves, Levi Madinda, Daisuke Sato, Rezaldi Hehanusa, Dedi Kusnandar, Abdul Aziz, Febri Haryadi, Reki Rahayu, Ridwan Ansori, Erianto, Fitrul Dwi Rustapa, Putu Gede, Victor Igbonevo, dan Alberto Rodriguez. Nah, nama-nama tadi hanyalah daftar-daftar asumsi kami saja. Untuk kebenarannya ya nanti kita akan tahu sendiri ketika pihak Persib ini lakukan evaluasi di akhir putaran pertama. Persita Tangerang resmi ajukan tawaran pada Persebaya untuk bisa memboyong gelandang Persebaya Alwi Slamet. Tapi Persita harus bersaing dengan tim-tim lain yang juga mengincar Alwi, seperti Bali United, Persikabo, dan Persib Bandung. Nah, sejauh ini pihak Persebaya belum mau mengatakan nih kemana Alwi akan dilepas. Tapi yang pasti petunjuk itu adalah ke tim yang dekat dengan Persebaya. Selain itu, Persita pun dikabarkan akan memulangkan Wildan Ramdhani dari Persebaya. Di sisi lain, Persita pun kabarnya rela melepas Ramiro Fergonzi ke Persik Kediri asal Persik Kediri mau melepas Flavio Silva. Alias Persita ingin barter antara Fergonzi dengan Flavio. Tapi hal ini nampaknya akan ditolak oleh Persik Kediri sebab Persik Kediri kemungkinan tak akan melepas Flavio Silva. Persik Kediri justru menawarkan Jevinho yang akan ditukar dengan Fergonzi. Padahal dua tim ini tengah saingan loh buat dapatkan Eje Jari, tapi nampaknya akan sulit. Sebab selain Persita dan Persik Kediri, ada beberapa klub lain yang juga mengincar Eje Jari, seperti PSS Sleman, Persis Solo, dan Persebaya. PSM Makassar dirumorkan membidik penyerang asal Nigeria Jacob Njoku. Jacob Njoku adalah striker asal Nigeria berusia 25 tahun yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah Sabah FC di Liga Malaysia. Tapi kami pribadi belum tahu sudah berapa persen peluang Njoku ke PSM Makassar. Dari Persebaya, inilah yang sering kami bilang, kalau maaf berguna, buat apa ada polisi? Ya, pemain Persebaya Yohanes Kandaimu kembali jadi korban rasisme saat Persebaya ditekuk Bali United 3-1 di pekan ke-16. Nih pelakunya, dia ini ngatain Kandaimu monyet hitam. Sok ganteng lu, padahal lu tuh yang lebih dari monyet. Makanya kemarin waktu Kandaimu ini kena rasis, terus si pelaku ini datang ke Kandaimu dan minta maaf dan dimaafin, jadi ngelunjak kan. Padahal orang yang kalian hujat itu justru hatinya lebih putih loh dari kalian. Kalau kalian bilang hitam ke dia, tapi lihat dong, dia ini masih mau maafin orang yang ngejahatin dia loh. Siapa yang lebih bersih di sini? Makanya udahlah, nggak usah dimaafin lagi yang kayak gini mah, pakai jalur hukum aja. Bukannya kami kejam loh, tapi tindakan mereka yang lebih kejam. Kalau nanti ada yang komentar dan bilang, ngapain sih bang lu ngurusin orang lain? Saya langsung jawab, jancuk kowe rang rasa no piye rasanya dibully.
Nek awakmu lan keluargamu sing dibully apa meneh dirasis, piye rasane? Pasti kepengen matek kan kowe. Saya yakin sih orang-orang yang kayak gini tuh otaknya tuh tiap hari cuma diisi sama bokep, amer, ciu. Jadi bukan cuma otaknya yang rusak, tapi akhlaknya pun rusak. Pakai ngehina ciptaan Tuhan lagi lu, lah lu sendiri diciptain sama Tuhan. Kalau lu ngehina ciptaan Tuhan, lu apa? Lu iblis. Iblis aja nyembah Tuhan, kok lu ngehina ciptaannya? Makanya kami bilang nih, kami dukung aja nih Kandaimu buat selesaiin ini secara pidana. Dan buat APPI, tuh jangan ngejedok aja, belain tuh anggotanya. Persija Jakarta resmi ajukan tawaran pada pemain timnas Indonesia Sandy Walsh untuk bergabung ke Persija Jakarta. Persija merasa butuh pemain berpengalaman seperti Sandy. Di Persija sendiri, Sandy ini untuk mengantisipasi jika Firza Andika out atau Tony Sucipto out. Tapi keinginan Persija ini langsung ditolak oleh Sandy Walsh dengan mengatakan, "Yeah, it's not bad. It's a good offer, but my moment is not yet to come to Indonesia. For the national team, I will be always here, but for the league, I can still play in Europe as long as possible." So. Ini artinya 2 kali sudah Sandy Walsh menolak tawaran klub Liga 1, sebab sebelumnya ada Bali United yang sempat ajukan tawaran tapi tetap ditolak oleh Sandy Walsh kala itu. Di sisi lain, ya ini kan yang kalian tunggu kan, apakah bola sepakan pemain Persija di menit ke-94 itu sudah gol atau tidak saat lawan Rans? Ya, kami bilang itu jelas sudah lewat garis gol, artinya itu sah gol ya. Tapi di sini kan kejadiannya sangat cepat dan emang nggak ada VAR. Tapi kan harusnya wasit Noval Adia Fairusi ini itu hentikan dulu pertandingan kalau emang nggak yakin dan tanya dulu tuh sama hakim garis. Kalau emang nggak yakin dan hakim garis pun nggak yakin, tanya dong sama match commissioner yang di pinggir lapangan. Pasti kan punya laptop tuh, pasti juga bisa ngeliat replay kan. Nah ini salah satu kontroversi di laga ini. Lalu tentunya juga kartu merah Rizky Ridho pun menurut kami kontroversi. Sebab menurut kami di sini jelas ya nggak ada intensitas yang kuat dari Rizky Ridho untuk mengenai wajah dari Angelo. Tapi wasit langsung saja ngasih kartu kuning buat Ridho. Ini juga salah satu kontroversi wasit di laga ini ya. Ya, inilah wasit kita. Wasit yang disebut oleh ketum itu adalah wasit juga manusia. Tapi, ya ngerugiin banyak orang, apa bisa terus disebut manusia tuh? Dari Rans Nusantara FC, bos Rans Nusantara FC Raffi Ahmad mengaku tak akan lakukan perombakan di jendela transfer ini. Sebab menurut Raffi dengan pemasukan yang minim bahkan hampir tak ada di setiap pertandingan, ini akan menjadi pemborosan jika harus merombak pemain. Raffi hanya mengatakan mungkin akan menambah 1 atau 2 pemain lokal saja sesuai kebutuhan tim. Wajar jika Raffi Ahmad bicara seperti itu, sebab meskipun uang Raffi Ahmad ini berlimpah, tapi dengan kenyataan Rans ini tiap laga hampir tak dapat pemasukan karena nggak jual tiket juga, ya mau nggak mau Raffi Ahmad pun harus ngirit. Raffi Ahmad mengatakan cuma akan cari pengganti Marco Sandi yang dipinjamkan ke Persipura dan mengantisipasi jika Zidane dibajak oleh tim lain. Nama Ibrahim Sanjaya kabarnya masuk dalam radar Rans untuk menggantikan posisi Marco Sandi.